Jangan. Ya, waktu saya. Baik. Nah gitu dong, diskusi diam. Silakan. Teman-teman, ya udah diam, di mute dulu, di mute. Di mute dulu, di mute waktu saya ngomong. Teman-teman perhatikan ini ya. Ternyata, mohon maaf Edis, Rasul Paulus ini adalah sumber dari segala macam tipu daya. Coba kamu perhatikan ini. LAI atau pihak manapun sampai malu, Dis. Ini menambahkan kamu katakan. Coba teman-teman Kristen, ini adalah era digital. Coba cek di dalam original teksnya. Kamu katakan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena original teks dari perjanjian baru adalah bahasa Yunani. Ada strip panjang, ini bukan tanda kurung. Ini tuh dalam ayat. Kamu katakan ini ditambahkan oleh pihak yang mana? Karena kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, saya baca nih. Hesto de hego au kate baresha, yumas al yufarkon vanorgos dolo yumas elabon. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, yumas al, tetapi yufarkon dalam panorgos, dalam kelicikanku, dolo yumas, aku menipu elabon, menipu kalian. Ternyata si Pauluslah yang menipu umat Kristen. Makanya saya tanya kepada Edi Sidabutar. Si Edi Sidabutar ini sudah berdiskusi dengan saya dari tahun 2012. Ingat, saya dari jam 12, dari jam 11 sampai jam 3. Talkmania dia dengan saya. Dulu nggak ada WhatsApp gitu kan. Jadi saya sudah tahu Edi ini dari dulu kalah debat terus sama saya. Jadi tolong jawab pertanyaan saya. Kamu katakan itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kalau tidak ada di dalam bahasa Yunaninya, berarti ditambahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu pertanyaan saya, kenapa ini ditambahkan kamu katakan? Karena malu, ternyata si Paulus itu menipu daya umat Kristen. Kenapa? Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Bukan hanya menipu daya saudara-saudara. Roma 3 ayat ke-7, si Paulus melegitimasi segala bentuk kedustaan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini bukan 3 atau 4. Ini seluruh kedustaan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan Yesus dibolehkan oleh Paulus. 1, ya. Coba kamu lihat ini. Wahyu 22 ayat 18. Kamu mengimani ayat ini apa enggak? Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. 19. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang terus dalam kitab ini. Nah, pertanyaan saya, tolong saya ulangi lagi, biar teman-teman Kristen yang di bawah paham. 2 Korintus 12:16. Ya. Ini pertanyaan saya pertama ya. Kamu katakan diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Tolong jawab. Ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Hesto de ego kate baresha, hesto de ego hou kate baresha, yumas al yufarkon panorgos dolo humas elabon. Kalau tidak ada di dalam original teksnya, kenapa LAI menambahkan kamu katakan? Atas dasar apa LAI menambahkan kamu katakan? Apa karena malu dengan perkataan si Paulus, dalam kelicikanku telah menjerat kamu dengan tipu daya? Coba, itu pertanyaan saya. Jangan kabur kau. Sudah saya bilang, tidak ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Paulus mengajarkan kalian menipu daya dan berdusta. Roma 3 ayat ke-7, 2 Korintus 12 ayat ke-16. Terdiam dia saudara, berat saudara. Oke, karena Edi sudah panik, kita nyanyiin lagu dulu ya. Can you feel it? Ada yang baru, galongan rindu, coba dengar di lagu. Edi panik.
panik, jawab. Pasti muter itu. Baik, tiba waktunya giliran kita saudara-saudara ya. Terima kasih teman-teman yang mensupport ya. Baik. Giliran kita bicara, apakah kita lihat nanti Nandar akan panik, akan stres? Jadi Nandar, inti dari apa yang kamu baca tadi adalah tidak ada satupun betul atau tidak? Dari yang apa yang kita tadi baca, adakah di situ Paulus boleh mengajari orang berbohong? Tidak ada, saudara-saudara. Nggak ada. Tetapi di situ adalah bagaimana Paulus mengatakan bahwa kalau kedustaan kemuliaan Allah oleh dustaku semakin melimpah, mengapa aku masih dihakimi? Makanya lihat konteksnya. Konteksnya adalah bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Makanya ada kata-kata tetapi. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan boleh berdusta. Gimana sih? Tetapi jelas-jelas di dalam ajaran agamamu. Boleh nggak berdusta dalam 3 hal? Macet, dan lalu ditanya. Boleh nggak Muhammad membolehkan berdusta nggak dalam 3 hal? Diam, rekam. Teman-teman rekam dan nanti bagikan di VT masing-masing. Coba, apakah Nandar terbungkam mulutnya? Nah, dengarkan. Nandar, benarkah Muhammad membolehkan orang Islam berdusta di dalam 3 hal? Macet. Nandar macet. Lagi teman-teman, rekam lagi ya. Rekam. VT-nya langsung dibagikan, upload di YouTube TikTok kalian masing-masing. Dengar Nandar. Yonatan Nandar yang konon katanya pendebat muslim dari tanah Pasundan yang tidak terkalahkan. Saya mau tanya, jangan senyum-senyum, saya mau tanya. Benarkah Muhammad mengajari orang Islam boleh bohong, boleh dusta, boleh tipu-tipu di dalam 3 perkara? Jawab. Terdiam, Nandar, terdiam. Berat, saudara, terdiam. Oke, kita langsung dengar saja ceramah ustadznya, teman-teman, ya. Jadi Nandar ini udah malu dengan ajaran agama Islam. Malu dia. Nggak mau ngaku. Boleh berbohong dalam 3 perkara. Baik. Ini Nandar ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa ajaran agama Islam itu boleh berdusta, dengarkan. Nabi SAW dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan. Tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Nah, apabila menghadapi musuh. Nandar ini kan menghadapi musuh nih. Dia menghadapi musuh. Makanya dia bohong terus. Kenapa? Karena memang Muhammad ngajari. Aduh. Tahu nggak Nandar? Apa kata Injil? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nggak boleh berdusta. Nggak boleh. Bahkan di dalam Bible dikatakan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi di dalam mulut Muhammad, dia yang ngajarin. Boleh bohong dalam 3 hal. Walaupun ayat Al-Quran berkata di dalam surat Al-Ahzab nomor 70. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tapi Muhammad mana dengar kata Al-Quran? Mana Muhammad dengar? Tapi Muhammad membolehkan umat Islam berdusta, menipu dalam 3 hal. Dan sekarang Nandar lagi mempraktekannya, saudara-saudara. Bahkan, kata Muhammad, setan yang mendampingi Muhammad, kan ada jin Korin itu, Korin, pendampingnya Muhammad. Setan sudah masuk Islam. Makanya teman-teman, jangan salah. Kalau ajarannya Muhammad, ya mirip-mirip dengan ajaran Coba, apa kata Yesus?
Iblis adalah bapak segala dusta. Iblis menurut Yesus bapak segala dusta. Dan kata Muhammad, setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam. Ada hadisnya, setan yang mendampingi Muhammad udah jadi Islam. Ya, makanya Waktu habis Edis. Nangis. Waktu habis. Udah, aku dari tadi biasa aja. Udah, diterima waktunya. Silakan. Ya. Teman-teman, Yesus di dalam Matius 7 ayat 18 mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Jangan kabur. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Kamu akan melihat mereka dari buahnya. Si Paulus ini, buahnya adalah pendusta. Murid-murid Yesus, Stefanus. Teman-teman tahu nggak, di dalam Kristen itu ada seorang pengikut Yesus yang martir, namanya Stefanus. Makanya banyak sekali pihak oknum yang menggunakan nama Stephen. Ada Stephen Indrawibowo dan lain sebagainya. Stefanus itu meninggal dunia, dirajam. Karena kenapa? Dipitnah oleh Rasul palsu, yaitu Paulus. Kita lihat, pertanyaan saya teman-teman tidak ada dijawab sama Edis. Kamu, kata Yesus, balok di bola matamu nggak kelihatan, semut di seberang lautan kamu kelihatan. Jelas-jelas bapak dari segala dusta itu adalah Rasul palsu Paulus. Makanya setiap Rasul itu ada nama bapak dan ibunya. Coba kamu sebutkan siapa nama bapak dan ibu dari Rasul Paulus. Rasul Paulus itu diduga adalah anak hubungan zina. Makanya nggak ada silsilahnya. Nah, terdiam dia saudara. Oke, kita lihat nih ya. Saya kan tanya sama Edis. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya penuh data, bisa dilihat. Bukan dari rekaman yang dipotong. Ini adalah sola scriptura. Kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab adalah mutlak menurut orang Kristen. Kenapa orang Kristen di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16 ini kok ditambahkan? Katanya sola scriptura, kok ditambahkan? Teman-teman perhatikan. Saya kan tanya, kenapa tidak dijawab? Edis, kamu katakan ini bahasa Yunaninya apa? Rekam teman-teman, Edis tidak bisa menjawab. Kamu katakan ini dalam bahasa Yunaninya apa? Terdiam dia saudara, berat. Di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kamu katakan. Ini era digital, kamu boleh melihat bubble hub atau bubble apapun lah. Ya, ini nggak ada. Kenapa pihak LAI atau siapapun menambahkan kamu katakan? Begitu malunya kah dengan kelicikan Paulus dan tipu daya Paulus? Inilah bapak segala dusta saudara. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Saya tunjukkan kepada kamu, si Paulus itu adalah rasul palsu. Ya, makanya dia berdusta. Kita lihat nih apa kata Yesus. Matius 7 ayat ke-15. Perhatikan teman-teman. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, murid-murid Yesus, dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Tidak ada nabi yang mendatangi para rasul Yesus yang menyamar seperti domba kecuali Paulus, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Si Rasul Paulus ini, kalau kita lihat di dalam kisah para Rasul 13 kalau nggak salah, coba kita lihat dulu ya. Kisah para Rasul 3 ayat ke, saya lupa ya, bentar ya. Saya lupa ayatnya. Ya. Oke, sebentar, saya mah lupa ayatnya, bentar ya. Panik. Coba saya, bentar dulu. Panik. Kita lihat. Kita lihat teman-teman ya. Saya lupa teman-teman, sebentar ya. Belupa. Kita lihat. Nah, Lupa, sabar dulu. Nangis, Nandar nangis. Oke, Nangis. nanti ya. Sebentar dulu. Nangis dia. Oke, sebentar ya, saya lupa. Sebentar. Oh ya. Lupa. Ini nih, teman-teman kita lihat nih. Udah ingat.
Nah ini teman-teman lihat ini ayatnya. Udah ingat nih, perhatikan. Ternyata tidak ada rasul, tidak ada nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kecuali si Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ya. Ini Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Ternyata si Paulus adalah rasul dan nabi palsu. Tetapi pertanyaan saya bukan itu. 2 Korintus 12 ayat ke-16, kamu katakan itu dari bahasa Yunani yang mana? Kenapa ditambahkan kamu katakan? Itu jawab tolong. Nyerah dia saudara-saudara. Saya jawab ya. Terima kasih topinya. Terima kasih. Baik. Nyerah dia Kita saudara. tanggapi. Ya, Nandar kalah terus dia. Iya. Sudahlah kalah dalam segala hal. Oke, Nandar masih lihat. nekat. Baik. Tadi Silakan. Nandar mengatakan hal-hal yang menunjukkan sudah betapa putus asanya orang Islam. Jadi teman-teman muslim, ini Nandar mewakili Islam, udah putus asa. Dibilang Paulus katanya anak zina. Dari mana? Dari mana? Coba, kenapa Anda mengatakan itu hanya berdasarkan kebencian belaka? Datanya Jawab dari pertanyaan mana? saya. Oh, mulai panik nih, panik nih, panik, ya. Jadi Nandar begini, saya katakan begini Nandar. Kalau kamu sudah tidak punya argumen lagi, tolonglah, kamu jangan mengeluarkan argumen-argumen yang udah putus asa, putus harapan. Kamu bilang Paulus anak zina begitu, dari mana dasarnya? Tapi kalau Muhammad kemungkinan dia anak zina ada dasarnya, ada dasarnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa bapaknya Muhammad itu meninggal dia tak lama setelah menikah. Jadi bapaknya Muhammad itu Abdullah menikah dengan Aminah. Tak lama setelah pernikahan itu meninggallah bapaknya. Lalu di hari yang sama bapaknya Muhammad Abdullah menikah juga dengan kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Dua-duanya nikah bareng. Yang Abdul Muthalib menikah dengan Hala. Dengar, kau jangan panik. Yang Abdul Muthalib menikah dengan Hala. Data anaknya, tunjukkan data. Saya lagi ngomong. Data dulu, Dis. Saya lagi ngomong. Gak ada data saya lagi nih. ngomong. Ya. Menikah dengan Hala, nama anaknya itu adalah Hamzah. Sedangkan Abdullah nikah dengan Aminah, nama anaknya itu adalah Muhammad. Tapi perbedaan umur Muhammad dengan Hamzah itu 2 tahun. Tapi bapaknya sudah meninggal lama. Baik, teman-teman. Ya itulah teman-teman ya. Ini karena sudah nunggu ya, karena kita kabur dia nggak bisa jawab, kabur. Kabur, nggak bisa jawab, kabur. Jawab, kamu katakan dari bahasa Yunani yang mana? Waktu siapa ini? Kabur. Waktu siapa? Aduh, teman-teman sabar ya. Nandar, karena sudah ditunggu, kita dulu, nanti kita lanjut. Belum 30 menit. Teman-teman, Aduh, kabur Edes. Nanti kita lanjut lagi. Belum Terima 30 kasih. menit. Sampai jumpa. Katanya 30 menit. Aduh, kabur. Edes kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang sudah menonton video debat antara Islam dan Kristen. Semoga untuk kaum-kaum yang menyembah selain Allah mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali ke fitrahnya, yaitu ke agama Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.